Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di Masjid Madinatus Sunnah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh, sebagaimana yang mungkin telah diketahui bahwasanya pembahasan kita di kesempatan hari ini akan membahas kaidah-kaidah yang sangat penting yang harus dicermati oleh seorang muslim di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir dan doa. Kaidah-kaidah yang sangat penting yang harus dicermati oleh seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir dan doa. Ketika kita mencermati kaidah-kaidah, maka setidaknya ada dua manfaat di dalamnya. Manfaat yang pertama, agar kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kerangka yang dibenarkan dan diizinkan di dalam syariat. Seorang muslim yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah di dalam agamanya, maka akan cenderung dan berpotensi melanggar, menabrak aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian seorang muslim harus memperhatikan kaidah-kaidah di dalam beragama? Karena dengan memperhatikan kaidah-kaidah di dalam beragama, ibadahnya bisa berada di dalam bingkai syariat, dalam batasan-batasan yang diperbolehkan dan diizinkan di dalam syariat. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengisyaratkan permasalahan ini. Semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halal bayyin wal haram bayyin wa baina umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, sebagaimana yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang mutasyabih. Memperhatikan kaidah-kaidah di dalam beragama ini adalah salah satu di antara fokus para ulama. Maka di dalam pembahasan apapun terkait dengan ilmu di dalam agama Islam, para ulama menulis buku-buku khusus yang menjelaskan tentang masalah ini. Contoh Wailul Arba,
4 kaidah yang sangat penting di dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Contoh qawaidul ahkam fi masalih al-anam, kaidah-kaidah hukum demi mewujudkan kemaslahatan seorang hamba, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Dan banyak buku-buku yang dijelaskan, disebutkan oleh para ulama kaidah-kaidah di dalam beragama. Mungkin yang jami di dalam masalah ini adalah bukunya Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah. Di dalam bukunya Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah, di sana ada kaidah di dalam tauhid, ada kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran, ada kaidah di dalam memahami hadis Rasul, ada kaidah di dalam fikih, ada kaidah di dalam hal ini, ada kaidah di dalam hal itu. Maka penting bagi seorang muslim memperhatikan kaidah-kaidah di dalam beragama, agar dia berjalan di atas basirah dan di dalam rangka dan di dalam kerangka syariat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, apa manfaatnya kita mempelajari kaidah-kaidah di dalam beribadah? Karena jemaah, banyak hal yang baru yang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah barang tentu Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW secara teks terbatas. Anda cermati ucapan saya. Sudah barang tentu Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW secara teks terbatas. Tidak boleh siapapun menambah walaupun 1 huruf dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana tidak boleh siapapun menambah walaupun hanya sepenggal kalimat dari hadis Rasulullah SAW. Teks Al-Quran, hadis sempurna, lengkap, tidak ada penambahan lagi selama-lamanya. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin bertambah-tambah dari zaman ke zaman. Maka di antara bentuk mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun teksnya terbatas, tidak bertambah, dia bisa menjawab segala sesuatu permasalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim ketika menjelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala pada surat ayat Al-Kursi, surat Al-Baqarah ayat Kursi, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Saya ingin ambil contoh satu jemaah. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada orang yang berbicara kecuali dengan pembicaraan bahasa Arab. Pada zaman Rasul dan para sahabat, Rasul berbicara dengan bahasa Arab, para sahabat berbicara dengan bahasa Arab. Bahkan mereka adalah sefasih-fasihnya penutur bahasa Arab. Kemudian kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari orang-orang yang berbahasa Arab saja. Ada yang berbahasa Indonesia seperti kita, ada yang berbahasa Inggris seperti saudara-saudara kita di timur dan di barat muka bumi. Ada saudara-saudara kita yang berbahasa Urdu, berbahasa Cina, dan mereka kaum muslimin. Lalu timbul permasalahan kontemporer.
bolehkah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab? Padahal secara kenyataannya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah berdoa kecuali dengan bahasa Arab. Kalau kemudian didatangkan suatu pertanyaan terkait dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab? Maka sudah barang tentu sebelum kita menjawab boleh atau tidak berdoa dengan selain bahasa Arab, kita harus kembalikan untuk menjawab pertanyaan ini kepada kaidah-kaidah yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan maaf, itu tidak saya jawab, jawabannya nanti. Mungkin sebagian Anda langsung ada yang tergelitik setelah saya lemparkan pertanyaan seperti itu, lalu jawabannya boleh atau tidak. Saya tidak akan jawab. Jawabannya insya Allah Ta'ala nanti. Maka permasalahan-permasalahan kontemporer, permasalahan-permasalahan yang baru, bukan tidak mungkin dikembalikan kepada pokok-pokok asas dari agama. Pokok-pokok asas dari agama itulah yang namanya kaidah. Jadi setidaknya ketika kita mempelajari kaidah-kaidah di dalam agama, maka di sana ada dua benefit, dua keutamaan yang bisa kita peroleh. Keutamaan yang pertama untuk menjaga ibadah kita agar berada di atas koridor syariah, tidak keluar ke sana ke sini, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Dan yang kedua, agar kemudian kita memiliki kemampuan yakni tidak gagap untuk berhadapan dengan kenyataan-kenyataan baru yang mungkin muncul. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah-kaidah di dalam beribadah, dan doa itu ibadah. Berdoa itu ibadah, bahkan dia di antara seutama-utama ibadah. Di antara seutama-utama ibadah, sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Padahal kita sama-sama mengetahui ibadah bukan hanya doa semata-mata. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada zakat. Ibadah banyak. Tetapi Rasul ketika menyebutkan doa wal ibadah, doa adalah ibadah, itu identik dengan sabda beliau yang lain, al-hajju arafah, haji itu arafah. Padahal kita sama-sama mengetahui apa yang dikerjakan oleh seseorang yang melakukan manasik haji bukan hanya wukuf di arafah. Doa memiliki kedudukan yang sangat penting, hingga hanya sedikit sekali suatu amalan ibadah yang dikatakan sebagai ibadah itu sendiri. Dia merupakan part, bagian, tetapi dikatakan oleh Rasul itu ibadah. Dia bukan satu-satunya, dia merupakan bagian dari ibadah yang sekian banyak. Tetapi kata Rasulullah SAW, itulah ibadah itu sendiri. Hanya sedikit, dan di antara yang sedikit itu adalah doa. Ada hadis lain, kalau hadis tadi riwayat Imam At-Tirmizi dengan status hasan, ada hadis lain juga riwayat Imam At-Tirmizi dengan status yang diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah.
Sebagian ulama menghasankan hadis ini, semisal Imam An-Nawawi. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, semisal Syekh Al-Albani. Tapi dari dua hadis ini kita mendapatkan suatu pelajaran bahwasanya doa itu sangat penting. Sampai Rasul mengatakan doa itu adalah ibadah. Ulama memiliki banyak penjelasan tentang kenapa sampai Rasul mengatakan doa itu adalah ibadah. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Ada beberapa perkataan para ulama, tetapi yang saya akan sampaikan adalah perkataan Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Rajab, ketika Rasul mengatakan doa itu adalah ibadah, ini hendak mengisyaratkan bahwasanya hampir tidak ada satu ibadah atau ibadah yang lain yang di dalamnya tidak ada doa. Saya berhenti dulu, memberikan kepada Anda kesempatan untuk membayangkan apakah ada di dalam Islam suatu ibadah. Silahkan Anda mulai membayangkan yang di dalamnya tidak ada doa. Ada? Ada? Sholat ada doanya? Ada. Puasa ada doanya? Ada. Haji ada doanya? Ada. Umrah ada doanya? Ada. Bersedekah ada doanya? Ada. Di mana letak doanya sedekah, Ustaz? Bukankah ketika seseorang memberikan sedekah maka disyariatkan atas orang yang menerima mengucapkan jazakallahu khairan? Bukankah itu doa? Masuk rumah ada doanya? Ada. Masuk kamar mandi? Ada. Keluar kamar mandi? Ada. Melempar jumroh? Ada. Coba tolong dicari satu ibadah di dalam Islam yang tidak ada doanya. Bahkan Anda buang hajat pun ada doanya. Maka kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, Rasul mengatakan doa itu adalah ibadah. Dalam lafaz yang lain yang saya isyaratkan akan kelemahannya, doa itu adalah sumsum ibadah. Kata Imam Ibn Rajab, karena hampir tidak ada, atau bolehlah kita katakan bahkan tidak ada ibadah yang di dalamnya tidak terselip doa. Anda boleh coba cari, tidak ada ibadah, apalagi perkara-perkara selain ibadah yang bisa terangkat menjadi ibadah. Semisal memakai baju, itu bukan perkara ibadah, itu perkara mubah, ada doa. Melepas pakaian ada doanya, mematut wajah di cermin ada doanya. Di mana kehidupan muslim dari dia bangun di pagi hari sampai dia tidur di malam hari tidak ada doanya? Maka tidak salah, tepat apabila Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan doa adalah ibadah. Penjelasan Imam Ibn Rajab sungguh sangat baik sekali di dalam masalah ini. Ketika kemudian dikatakan doa adalah ibadah, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sumbernya adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik sumber premiernya atau turunannya, baik sumber utamanya ataupun turunannya. Sumber utama doa adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik itu menjadi sumber utama ataupun
dari doa-doa itu sendiri. Saya ingin isyaratkan, nanti akan kita panjangkan pembicaraannya pada tempatnya. Ulama bahkan dari zaman sahabat, mereka berselisih pendapat. Apakah boleh merubah lafaz tasyahud assalamu alaika atau assalamu alaikum? Maklum ini, nanti kita bahas. Ya. Sedangkan lafaz yang diajarkan oleh Rasul sebenarnya apa? Assalamu alaika atau assalamu alaikum? Assalamu alaika atau alaikum? Ayo. Yang diajarkan Rasul assalamu alaika atau assalamu alaikum? Lafaz tasyahud. Nah, kenapa para ulama bahkan dari kalangan sahabat mereka ada yang mengatakan bukan assalamu alaika, tetapi assalamualaikum setelah Rasul wafat? Karena mereka menjadikan sumber selain Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan di dalam doa. Contohnya bahasa. Tetapi sumber pertama dari doa adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun bahasa, sebagaimana tadi telah saya isyaratkan, boleh tidak berdoa dengan selain bahasa Arab, boleh tidak merubah kata-kata ganti. Assalamualaikum, assalamualaikum, jazakallahu khairan. Itu lafaz yang diajarkan Rasul. Apabila kalian mendapatkan kebaikan dari saudara kalian, maka balaslah. Apabila kalian tidak mampu membalas yang semisal, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Rasul mengucapkan dengan ka, domir ka, Anda laki-laki. Lalu bolehkah diganti dengan jazakillahi khairan? Ini nanti kita bahas. Sudah barang tentu yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah jazakallahu khairan tadi. Sedangkan jazaki itu bersumber dari bahasa Arab. Bolehkah? Tapi sumber utama dari doa adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini sumber premiernya. Adapun yang lain itu sumber sekunder atau tersier, sumber kedua ataupun sumber ketiga. Ibadah termasuk doa tauqifiyah harus bersumber secara premier dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun yang lain merupakan sumber tambahan. Zikir dan doa, dua kata yang memiliki kedekatan makna, juga memiliki perbedaan makna. Ini seperti perkataan fakir miskin, iman Islam, dan yang lainnya. Yang kata para ulama, semisal Imam Ibnul Qayyim, iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtima'a. Apabila dua kata ini disebutkan berbarengan, maka maknanya berbeda antara kata pertama dengan kata kedua. Tapi kalau kata ini disebutkan terpisah, hanya disebutkan zikir saja, hanya disebutkan doa saja, maka maknanya saling mewakili, melengkapi. Lalu apa makna zikir dan doa ketika kemudian dibarengkan maknanya? Maka jemaah, ketika dibarengkan maknanya, zikir di sana identik dengan doa ibadah. Kalau dibarengkan maknanya. Sedangkan doa di sana maksudnya adalah doa masalah. Apa yang dimaksud doa ibadah? Apa yang dimaksud doa masalah? Doa masalah adalah permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait
terkait dengan sesuatu yang dia kehendaki untuk didapatkan, atau sesuatu yang dia kehendaki untuk dihindarkan dari sisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, doa masalah adalah permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sesuatu yang dia kehendaki untuk didapatkan, atau sesuatu yang dia kehendaki untuk dihindarkan dari dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi doa masalah yang seperti ini jamin mani bagus sekali. Definisi yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Pengulangan yang ketiga, doa masalah adalah permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bahasa Arab, ikhwan, meminta sesuatu itu bisa dari permintaan itu muncul dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dari yang inferior kepada yang superior. Permintaan di dalam bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Entry point-nya katanya tidak kurang dari 7 juta. Ini belum mengalami tasbih, belum mengalami apa? Belum mengalami perubahan nahu sorof. Entry-nya 7 juta. Bahasa Arab itu membedakan antara permintaan dari yang inferior, yang rendah, kepada yang tinggi. Sebagaimana permintaan dari yang tinggi kepada yang rendah, ini beda. Permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi dalam bahasa Arab ad-du'a. Sedangkan permintaan dari yang tinggi kepada yang rendah di dalam bahasa Arab at-tolab. Makanya lafaznya thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, Allah perintahkan, Rasul perintahkan, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi kalau dalam bahasa Arab, orang yang rendah meminta kepada yang lebih tinggi kedudukannya, itu doa. Tapi kalau yang lebih tinggi meminta kepada yang rendah, itu tolak. Ini kita singkirkan. Masuk kepada pembicaraan doa masalah adalah permintaan dari seorang hamba, jelas hamba inferior, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan apa? Sesuatu yang dia kehendaki. Dia itu hamba itu sendiri, dia kehendaki untuk dia dapatkan, atau dia kehendaki untuk disingkirkan dari sisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu bisa jadi meminta, bisa jadi menolak. Betul? Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki, itu meminta. Ya Allah, hilangkanlah dariku penyakit, itu menolak. Kan gak ada di antara kita, atau ada? Ya Allah, berikanlah aku penyakit. Gak ada ya. Jangan sampai Anda berdoa seperti itu. Ya Allah, berikanlah aku penyakit, singkirkanlah dariku rizki. Ada sesuatu yang salah kalau Anda berdoa dengan lafaz seperti ini. Kita meminta sesuatu. Ya Allah, berikanlah aku rizki, kita meminta. Hindarkanlah dariku penyakit, itu menolak. Jadi doa itu kalau tidak meminta, ya menolak. Seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu yang dia kehendaki, meminta kepada Allah agar sesuatu yang tidak dia kehendaki Allah jauhkan. Itu doa masalah. Dari lafaz masalah, soal, meminta sesuatu. Makanya nanti ketika kita bicara adab berdoa, ada juga pembicaraannya di dalam pembahasan kita.
Nggak benar seseorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah aku meminta kepadamu, ya apalah yang kau kehendaki terjadi untuk diriku. Kelihatannya bagus ya, kelihatannya ridho, lagi pasrah. Tapi ini nggak benar. Ya Allah aku meminta kepadamu, ya terserahlah apa yang hendak engkau timpakan kepada diriku. Kan ada doa yang seperti ini. Seseorang berdoa di hadapan Rasul, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah diriku jika engkau berkehendak. Kelihatannya bagus, tapi Rasul kritik, Rasul salahkan doa seperti ini. Nanti akan datang penjelasannya. Jelas permintaannya, minta sesuatu, jelas permintaannya, minta agar tidak tertimpa sesuatu. Itu doa masalah. Doa masalah, di sisi lain ada doa ibadah. Doa ibadah adalah permintaan seorang hamba di dalam wujud peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada permintaannya secara konteks di dalam doa itu sendiri. Dan kata para ulama, doa ibadah ini semisal zikir. Semisal kalau dalam bahasa keseharian kita, wirid. Subhanallah, 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 alhamdulillah, la haula wala quwata, Allahu akbar. Dari lafaz Allahu akbar, Allah Maha Besar, itu zikir. Dari lafaz subhanallah, Maha Suci Allah, itu zikir, doa. Ya, itu zikir, doa yang gak boleh kita utak-atik lafaznya. Rasul mengajarkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Lafaznya la haula wala quwata illa billah gak boleh dibolak-balik. Itu doa, itu zikir. Tapi kalau Anda cermati artinya, Maha Suci Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari artinya kita tidak menangkap adanya permintaan khusus. Ya kata para ulama, zikir ini semata-mata murni memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda bisa membedakan ini zikir, wirid, dalam lafaz lain doa ibadah, betul? Dan ini doa masalah, maka doa ibadah nggak boleh dikotak-katik. Doa ibadah tidak boleh dikotak-katik lafaz-lafaznya. Tidak boleh dikotak-katik lafaz-lafaznya. Nanti akan kita datangkan penjelasannya. Maka jemaah, Anda bisa lihat mungkin di PDF ada, atau saya lihat ada yang ngeprintnya, ya. Sudah dibagikan Pak? Ya. Anda bisa lihat di halaman yang ketiga. Maka sebenarnya kaidah-kaidah di dalam beribadah dengan zikir dan doa ini adalah kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang tujuannya untuk menolak kesyirikan dan bid'ah di dalam doa itu sendiri. Jadi kaidah-kaidah dalam beribadah dengan zikir dan doa ini pada hakikatnya adalah kaidah-kaidah yang ditetapkan di dalam masalah ini untuk menolak kesyirikan atau bid'ah di dalam doa itu sendiri. Karena doa adalah ibadah, sedangkan dasar dari ibadah tauqifiyah, yang disandarkan oleh Allah, yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dikatakan yang namanya tauqifiyah adalah ibadah bersandar kepada petunjuk nas dan pembuat nas itu sendiri. Maka siapa yang mengada-ada di dalam perkara doa, maka dia tidak lepas dia tidak lepas terjatuh kepada salah satu di antara dua perkara.
Ataukah dia terjatuh kepada kesyirikan, atau dia terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Sudah barang tentu doa yang diada-adakan dan kemudian terjatuh kepada perbuatan kesyirikan atau terjatuh kepada perbuatan bid'ah bukan ibadah itu sendiri. Ini pendahuluan. Kita masuk kepada halaman yang keempat, kaidah pertama. Setiap petunjuk termaksud di dalamnya doa yang telah diajarkan oleh Islam yang wajib dipegang teguh oleh seorang muslim ada dua hal. Yang pertama dia yakin, yang kedua dia taat. Yakin di sini dia meyakini doa tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang betul-betul doanya dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi jangan dia meyakini doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud yakin di sini adalah dia meyakini doa tersebut memang absah, sah sumbernya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kata para ulama yang lain, yakin di sini ini adalah salah satu yang bisa dengan sebab itu. Sebelum saya jelaskan masalah yakin ini, apa sih tujuan kita berdoa? Apa sih tujuan kita berdoa? Di antaranya agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Ya enggak sih? Maka bagaimana mungkin permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak meyakini isi doa itu sendiri? Maka yang dimaksud yakin di sini, yang pertama yakin bahwasanya memang doa tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yakin di sini meyakini kandungannya. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fikih Doa dan Zikir, kenapa sebagian orang banyak sering berdoa dia tidak melihat adanya tanda-tanda diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu termaksud kita. Sering sekali kita berdoa dan kita melihat bahwasanya tidak ada tanda-tanda diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak dalam mukadimah kitab beliau tersebut, karena banyak hal di antaranya sebagian kaum muslimin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti kandungan isi doanya. Itu alasan mengapa Syekh Abdul Razak mensyarah doa-doa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya di dalam kitab Fikih Doa dan Zikir yang sudah diterjemahkan 2 jilid. Kalau nggak salah 2 jilid ya, Fikih Doa dan Zikir. Ya, kalau nggak salah 2 jilid. Lalu bagaimana kemudian seseorang bisa meyakini isi kandungan doa tersebut kalau artinya saja, maknanya saja dia tidak tahu? Sebagian orang, saya ambil contoh sederhana saja, berdoa sebagaimana diisyaratkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya di antara kesibukan Rasulullah SAW di setiap pagi adalah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebagian besar kaum muslimin hafal doa ini. Sebagian besar kaum muslimin mempraktekkan doa ini. Tapi kalau kemudian kita datangkan suatu pertanyaan, tahukah arti dari doa tersebut? Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lalu ketika seseorang meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, praktek yang dia kerjakan pada hari tersebut, apakah mendukung doanya yang menunjukkan keyakinan sempurna atas diri dia, atau malah bertentangan dengan doanya?
Betapa banyak kaum muslimin meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dia minta jam 6 pagi, jam 7-nya dia belajar ilmu nujum. Sebabnya apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dia minta itu jam 6 pagi, jam 7-nya belajar ilmu sihir. Kenapa dia bisa seperti itu? Maka jawabannya beraneka ragam. Di antaranya mungkin dia tidak tahu isi kandungan arti dari doa itu. Konsekuensi dari doa tersebut, meminta ilmu yang bermanfaat, itu apa yang harus dia kerjakan di sepanjang hari tersebut. Ini menunjukkan lemahnya keyakinan dia terhadap doa yang dia ucapkan itu sendiri. Inilah sebab mengapa doa, kata Syekh Abdul Razak, tidak diijabah oleh Allah. Karena apa yang keluar dari lisan itu lemah secara keyakinan. Apa yang keluar dari lisan lemah secara keyakinan. Maka dikatakan di sini, setiap petunjuk yang telah diajarkan oleh Islam yang wajib dipegang teguh oleh seorang muslim ada dua hal. Yang pertama, tasdik, dia meyakini bahwasanya ini ibadah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dia yakini bahwasanya ketika Allah dan Rasulnya mensyariatkan doa seperti ini untuk urusan itu, maka doa itu adalah doa yang terbaik, bukan yang selainnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya mensyariatkan suatu doa untuk urusan ini, maka itulah doa yang terbaik, bukan yang selainnya. Jadi jangan sebagian di antara kita memiliki persepsi, Ustaz, doa ini kan bagus. Apa doa yang bagus? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iya, bagus. Kalau begitu Ustaz, lalu saya akan baca sebelum berjima. Itu menandakan lemahnya keyakinan dia. Karena doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu doa yang dibaca ketika ini dengan tujuan itu, bukan dengan tujuan selain itu. Maka mengutak-atik syariat itu tanda akan lemahnya keyakinan. Padahal seorang muslim harus meyakini bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Rasul, khususnya doa, itu sempurna. Doa ini untuk itu, bukan doa ini bisa untuk itu, bisa untuk ini. Dia cukupkan diri, dia taat terhadap koridor syariat. Dengan adanya keyakinan, dengan adanya taat, ini akan menghilangkan berbagai macam penyimpangan di dalam doa, baik dari kesyirikan, bid'ah, syubhat, ataupun yang selainnya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, adapun lengkapnya Anda silahkan baca. Kaidah di dalam meneladani Rasulullah SAW dalam berdoa. Ketahuilah jemaah, ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya ditinjau dari sisi hukum. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnat. Jadi doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya ditinjau dari sisi hukum. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnat. Maka doa yang hukumnya wajib maupun doa yang hukumnya sunnah, ya, itu adalah doa yang harus ditepati, harus ditepati. Maksudnya ini kan sunnat,
perkara ini bukan wajib, betul, maka doanya saya utak-atik aja lah. Tidak boleh. Memang sunnah, bukan wajib. Sebagaimana sholat sunnah, bukan sholat wajib. Maka tidak boleh Anda ketika sholat sunnah tasyahud dahulu baru rukuk, dan takbiratul ihram diletakkan belakangan. Ini kan hanya sekedar sunnah. Ya betul, betul, ini sholat sunnah. Tetapi sholat sunnah ini tidak boleh Anda lakukan tasyahud dulu, kemudian rukuk, iktidal, sujud, salam. Betul, dia amal sunnah, tetapi amal sunnah yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya, walaupun itu sunnah, tidak boleh diutak-atik. Sebagaimana amal wajib tidak boleh diutak-atik, amal sunnah pun tidak boleh diutak-atik. Makanya ini pembicaraan kita kaitkan dalam masalah yang lain. Ulama memang berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim yang menyembelih binatang, baik binatang kurban ataupun binatang yang selainnya, misalnya akikah, diwajibkan atas dia menyebutkan bismillah. Muslim ya. Kan hukum asalnya sembelihan seorang Islam itu halal atau tidak? Jawabannya sembelihan seorang muslim halal, hukum asalnya. Maka status kehalalan sembelihan seorang muslim itu apakah terkait dengan kewajiban dia harus mengucapkan bismillah? Ini kan masalah yang pelik ya. Kalau Anda pergi ke kedai pemotongan ayam, Anda datang, bang, ini ayam disembelihnya ngucapin bismillah gak sebelumnya? Kira-kira apa yang terjadi sama tukang potong ayam itu? Ya, kamu macam-macam. Maka hukum asal sembelihan seorang muslim halal. Cuman kan ada permasalahan turunannya. Apakah kehalalan sembelihan seorang muslim ini terkait dengan dia mengucapkan bismillah sebelum menyembelih atau tidak? Saya nggak mau bicara masalah ini, karena pembicaraan ini ada pembicaraan lain. Saya punya tulisan judulnya fikih makanan. Saya punya tulisan masalah ini. Tapi sudah barang tentu disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang disyariatkan mengucapkan bismillah ketika menyembelih binatang. Nggak ada ulama berbeda pendapat termasuk. Kalau ada sebagian orang yang mengucapkan dengan menyebut nama Lata misalnya, jelas sembelihannya nggak halal, kesyirikan. Tapi di sana sebagian besar ulama mengkritik Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah memperbolehkan ketika seseorang menyembelih binatang tidak mengucapkan bismillah, tetapi bismi al-Qudus, bismi al-Malik, bismi ar-Rahman, bismi ar-Rahim. Dan memang Imam Abu Hanifah memperbolehkan itu. Karena di sisi Imam Abu Hanifah ar-Rahman, ar-Rahim, al-Qudus, al-Malik, yaitu Allah itu sendiri. Kalau kita tarik ke atas, teman-teman ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau hukum asal menyebut bismillah wajib, maka tidak terjadi khilaf para ulama di dalam masalah hukum menyembelih, hukum asal penyembelihan seorang muslim. Karena berhubung memang ada khilaf di antara para ulama, menyebut bismillah ketika menyembelih binatang itu hukumnya wajib atau sunnah. Di sisi sebagian ulama yang mengatakan sunnah, semisal Imam Abu Hanifah, beliau memperbolehkan dengan bismi ar-Rahim, bismi
Ar-Rahman bismi al-Bari. Dan ini dikritik oleh sebagian besar ulama, walaupun doa tersebut doa yang sunat di sisi Imam Abu Hanifah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa tersebut wajib hukumnya atau doa tersebut sunat hukumnya, maka dia tidak boleh mengotak-atik lafaz doa yang telah ada. Nggak boleh dia mengotak-atik, walaupun itu doa yang sunat hukumnya. Baik mengotak-atik itu dengan merubah lafaz, atau mengotak-atik itu dengan memindah-mindahkan tempat. Apa hukumnya berdoa ketika hendak berjima? Sunat. Jumhur ulama berpendapat sunat. Oh, kalau begitu baca saja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Toh artinya kan bagus, tidak boleh. Ya? Harus setia mengikuti lafaz yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, pun mengikuti dari adab-adabnya, waktu-waktunya, tempat-tempatnya. Kalau waktunya disunnahkan untuk baca doa ini, walaupun doanya sunnah dibaca pada waktu tersebut, kalau mau berdoa dengan doa itu. Misal apa? Ada yang bisa kasih contoh? Saya ulangi. Ya. Ketika pada suatu waktu disunatkan, sunnat ya, saya akan mengganti lafaz sunnah sebagai bentuk ajaran yang bersumber dari Rasulullah dengan sunnah yang menunjukkan hukum di bawah wajib. Ya, supaya Anda jangan bingung. Jadi saya harus declare dulu, kalau saya menyebutkan sunnah itu ajaran yang bersumber dari Rasulullah SAW. Kalau sunnah hukum di bawah wajib. Pada suatu waktu tertentu disunatkan, sekaligus disunatkan sudah barang tentu, membaca doa, ya, membaca suatu doa. Walaupun sunat membaca doa tersebut pada waktu itu, maka tidak boleh pada waktu tersebut doanya diganti dengan doa yang lain. Apa contohnya? Sunat pada waktu itu membaca doa tersebut, walaupun hukumnya sunat, tidak boleh diganti dengan doa yang lain. Doa yang terkait dengan waktu apa contohnya? Itu tempat, Pak. Tempat. Doa masuk WC itu tempat. Ya. Hah? Setelah azan. Atau yang paling mungkin dekat, bagus, atau yang paling mungkin dekat dengan kita sebentar lagi insyaallah ta'ala, bulan Ramadan. Doa Ramadan khususnya ketika mengharap malam Lailatul Qadar, kan sunnah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Itu kan doanya yang kita panjatkan ketika malam-malam terakhir dari 10 malam dari bulan Ramadan. Kan seperti itu doanya. Sunnah, nggak wajib, betul. Tetapi tidak boleh kita ganti doanya dengan yang selainnya sambil beralasan kan malam ini malam 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Betul. Sunnah kan nggak wajib berdoa di dalamnya. Betul. Kalau begitu saya ganti saja doanya dengan doa yang lain. Ini suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Misalnya diganti dengan doa, ya doa apalah gitu ya. Maka yang paling tepat menyesuaikan dan setia terhadap batasan syariat, berdoa sesuai tempat, waktu, kejadian, yang mana tempat waktu kejadian tersebut ada doa khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW walaupun hukumnya sunnah.
Ini kaidah yang kedua. Iya. Yang ketiga, halaman ke-7. Adapun sisanya yang tadi belum saya baca dari kaidah pertama, kaidah kedua, Anda lengkapi proses pembacaan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Kaidah yang ketiga, kaidah perbedaan antara doa dan zikir yang terikat dengan keadaan, waktu, dan tempat. Nah ini telah kita bahas pada hal yang kedua. Ada doa dan zikir yang terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan. Walaupun sunat tidak boleh dirubah. Walaupun sunat, apalagi wajib. Kalau sunat saja tidak boleh dirubah, apalagi wajib. Ya, jumhur ulama berpendapat mengucap bismillah sebelum makan hukumnya wajib. Iya kan? Jumhur ulama berpendapat mengucap bismillah sebelum makan hukumnya wajib. Maka kalau dirubah dengan selain bismillah salah. Sebagaimana jumhur ulama berpendapat berdoa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna hukumnya sunnah pada saat itu, yakni pada saat 10 hari dari malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah, tetapi andai kata dirubah dengan la haula wala quwata illa billah, nggak boleh, karena tidak sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Kita lihat kaidah ketiga. Ada beda antara doa dan zikir yang terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan, dan doa dan zikir yang tidak terikat dengan waktu, tempat, lagi keadaan. Perbedaannya apa? Cermati. Zikir dan doa yang terikat dengan keadaan, waktu, dan tempat dilakukan menurut waktu, keadaan, dan tempat, dan sesuai dengan lafadznya, baik yang wajib atau sunnah. Sudah kita bahas tadi poin kedua, kaidah kedua. Iya kan? Sudah kita bahas di kaidah kedua. Zikir dan doa yang terikat dengan keadaan, waktu, dan tempat dilakukan menurut waktu, keadaan, dan tempat, dan sesuai dengan lafadznya. Sudah kita bahas tadi. Tanpa ditambah, dikurangi, atau diganti lafadznya dengan yang lain. Makanya para ulama mengkritik Imam Abu Hanifah karena merubah lafadz bismillah dengan selain bismillah boleh-boleh saja, kata Imam Abu Hanifah. Yang penting yang disebut di sana adalah salah satu dari nama-nama Allah. Dan kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala banyak, bukan hanya Allah. Tapi Imam Abu Hanifah dikritik dalam masalah ini, dan kritikan terhadap Imam Abu Hanifah betul. Adapun zikir dan doa yang mutlak yang tidak terikat dengan waktu, keadaan, dan tempat. Jadi kalau yang muqayyad itu terikat dengan keadaan, waktu, maupun tempat. Sedangkan yang mutlak itu tidak terikat dengan waktu, keadaan, atau tempat. Jadi syariat tidak menjelaskan. Syariat tidak menjelaskan pada waktu tersebut doa apa yang harus dibaca. Sebagaimana syariat juga tidak menjelaskan pada keadaan itu doa apa yang harus dibaca. Syariat juga tidak menjelaskan pada tempat tertentu doa apa yang harus dibaca. Maka kalau doa tersebut doa yang bersifat mutlak, begitu, maka hanya ada dua kemungkinan. Kita berdoa dengan doa yang ada riwayatnya, atau kita berdoa dengan lafaz yang kita susun sendiri.
Bisa dipahami ikhwan jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kalau doa yang muqayyad, doa ada dua. Satu muqayyad, satu mutlak. Muqayyad ini terikat dengan waktu, keadaan atau tempat. Waktu atau keadaan, waktu dan atau keadaan dan atau tempat. Ya, waktu dan atau keadaan dan atau tempat. Ini doa yang muqayyad. Ini nggak boleh diutak-atik. Walaupun doa tersebut pada waktu dan atau keadaan dan atau tempat sunat untuk diucapkan, nggak boleh diutak-atik. Di sana ada doa yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan atau keadaan dan atau tempat. Yakni syariat tidak menjelaskan pada waktu itu apa yang dibaca, pada keadaan tersebut apa yang dibaca, pada tempat itu apa yang dibaca. Syariat tidak menjelaskannya. Maka di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita berdoa dan berzikir dengan doa dan zikir yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau kita berdoa dan berzikir dengan doa dan zikir yang lafadznya kita susun sendiri, supaya kemudian bayangan antum gak melayang-layang. Saya turunkan ke bawah. Ini kan lagi melayang-layang ini di atas. Saya tarik ke bawah. Di mana waktu dan atau tempat dan atau keadaan yang tidak diterangkan di dalam syariat, ada zikir tertentu, tetapi kita mungkin berzikir di dalamnya. Nggak ada yang bisa jawab? Di antaranya di lampu merah Pasar Rebo yang jumlah detiknya 270 detik. Pasar Rebo Jakarta Timur. Maklum ya? Iya. Iya kan? Kok bisa tahu Ustaz? Ya saya mau lihat 270. Ada konternya ya. Ya pokoknya 270 lah, entah 270 detik atau gimana. Mungkin kan sebagian besar di antara kita menghitung mundur 270, 269 gitu ya. Menghitung mundur sambil kesal. Pas sudah 10 langsung maju. 5 padahal masih merah terobos. Apakah ada doa dan atau zikir dan atau apakah ada doa dan zikir pada waktu menunggu lampu merah 270 detik di Pasar Rebo Jakarta Timur? Ada? Pernah dengar sabda Rasulullah SAW dalam masalah ini? Siapa yang berhenti di belakang perempatan lampu merah hendaklah membaca ini? Nggak ada ya? Tapi itu waktu yang sungguh sangat mubazir kalau kemudian kita bengong nunggu 270 sampai 0. Ya enggak. Lagian enggak perlu Anda hitung mundur, dia mundur sendiri kok. Tidak perlu Anda bantu menghitung mundur, dia akan mundur sendiri insya Allah. Maka sebagian kaum muslimin yang hanif baik melakukan apa? Sebagian kaum muslimin yang hanif lagi baik memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berzikir, betul? Sebagaimana juga sebagian kaum muslimin yang lain yang mudah-mudahan mereka akan menjadi hanif lagi baik, itu memperhatikan orang-orang yang lalu lalang penyeberang jalan sambil kemudian difoto kiri kanan. Lalu zikir dan wirid apa yang kita baca pada saat itu? Zikir dan wirid apa yang kita baca pada saat itu? Bolehkah kita berzikir dan berwirid di atas kendaraan menunggu lampu merah Pasar Rebo, terjebak macet di jalan tol? Bolehkah kita berzikir dan berwirid pada saat itu? Boleh. Lalu zikir dan wirid apa yang kita baca pada saat itu? Mutlak. Dan dia tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, zikir dan wirid yang kita baca pada saat itu ada keterangan lafadznya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya seseorang memilih apa? Dia dengar ini. Ada ustadz yang pernah ngomong,
disampaikan riwayat hadisnya, man qara'a qul huwallahu ahad asyrat marrat bunyalahu baitan fil jannah. Dia pernah dengar ada ustaz ngomong kayak gitu. Dia taklim, dia dengar ada ustaz yang pernah ngomong kayak gitu. Siapa yang baca apa? Qul huwallahu ahad al-ikhlas 10 kali sampai selesai, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Yang saya tanya kepada Anda, bolehkah membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai? Bukan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Enggak begitu ya. Tapi Qul huwallahu ahad sampai selesai. Apalagi kul. Ini zikir dan wirid yang clear. Bukan kul, sebagian orang ada yang salah paham. Memang hadisnya lafaznya begitu. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah surga. Dia baca Qul huwallahu ahad. Maksudnya Qul huwallahu ahad sampai selesai. Bolehkah ketika dia menunggu 270 detik lampu merah di Pasar Rebo, di sini ada kayak 270 detik. Lampu merah yang lama di sini di mana? Kalau di daerah Jakarta Timur kayaknya itu yang paling lama ya. Ya, rumah saya itu daerah timur. Ada yang tahu di rumah saya? Ya. Sering sekali hari-hari lewatin lampu merah Pasar Rebo ya. Lalu bolehkah kita membaca Qul huwallahu ahad sampai 10 kali ketika menunggu lampu merah di Pasar Rebo? Boleh kan? Boleh. Tapi lafaz Qul huwallahu ahad al-ikhlas boleh nggak kita otak-atik? Nggak boleh. Karena apa? Al-ikhlas warid datang lafaznya dari Allah maupun Rasulnya. Maka atas sebagian Anda yang terjebak macet di jalan tol misalnya, betul ya? Atau Anda yang lagi terjebak macet di atas kendaraan Transjakarta misalnya, maka bolehkah kita berdoa dan berzikir sebanyak-banyaknya? Jawabannya boleh. Dengan apa? Dengan lafaz yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pilih lafaz-lafaz yang terbaik, misalnya subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata, atau qul huwallahu ahad 10 kali tadi. Nah, ini nanti berapa banyak jumlahnya akan datang penjelasannya. Ya, berapa banyak sih jumlahnya akan datang penjelasannya dalam kaidah-kaidah berikutnya. Tapi kalau kemudian ini kan doa dan zikir yang bersifat mutlak. Hanya ada 2 kemungkinan kita katakan tadi. Kemungkinan yang pertama, doa dan zikir tersebut yang kita baca pada saat itu lafadznya datang dari Allah dan Rasulnya, maka jangan diotak-atik. Ucapkanlah subhanallah, ucapkanlah alhamdulillah, ucapkanlah Allahu akbar, la haula wala quwata, baca Ikhlas 10 kali. Begitu. Ya. Atau baca doa-doa dari Al-Quran, baca doa-doa yang bersumber dari As-Sunnah, terserah Anda. Tapi kalau kemudian kemungkinan kedua, Anda terjebak bukan terjebak ya, Anda menunggu lampu merah 270 detik di Pasar Rebo, Anda hendak berdoa dengan doa Anda sendiri yang tidak bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jawabannya apakah diperbolehkan? Boleh. Dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Yang pertama, memilih lafaz yang terbagus. Sudah barang tentu terbagus menurut kesanggupan Anda. Pilih lafaz yang terbagus. Pilih lafaz yang terbagus. Indah, jelas maknanya. Karena doa itu bentuk permintaan kita yang inferior kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Telah kita sebutkan tadi, doa itu permintaan seorang hamba yang rendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Maka jangan mempergunakan lafaz yang tidak menunjukkan kerendahan seorang hamba di hadapan Rabb-nya.
Jangan mempergunakan lafaz di dalam doa yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala atau menunjukkan hamba tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk permintaan. Bagaimana kalau kemudian seseorang meminta kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, Pak, saya minta sesuatu, tapi kalau nggak dikasih juga nggak masalah. Ini kan bukan bentuk permintaan, tapi bentuk apa? Tantangan. Betul nggak? Coba Anda datang kepada siapa? Anggaplah Jenderal Bintang 4. Ya, kita ini prajurit, datang ke Jenderal Bintang 4. Komandan, saya minta, tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ini bukan permintaan, ini pelecehan. Kalau orang yang kedudukannya lebih tinggi merasa gembira kalau orang yang kedudukannya lebih rendah meminta dengan bersungguh-sungguh, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mempergunakan lafaz-lafaz yang tidak menunjukkan kerendahan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempergunakan lafaz-lafaz yang di dalamnya ada unsur-unsur pelecehan, bahkan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Pilih lafaz-lafaz yang terbaik. Ya Rabb, aku hambamu yang sangat fakir, memerlukan engkau maha kaya. Aku tidak bisa apa-apa kecuali atas bantuan pertolonganmu. Itu kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau Anda orang Jawa, tinggal transfer saja tadi apa yang saya ucapkan pakai bahasa Indonesia tadi. Bahasa Jawanya apa tadi? Ini contoh ya. Anda tidak perlu mengikuti ucapan saya. Ini kan spontan saja. Ya Allah, aku hambamu, sangat berhajat, fakir di hadapanmu yang maha kaya, sangat memerlukan pertolonganmu. Aku nggak bisa apa-apa kecuali atas pertolonganmu. Itu kalau pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh saja. Boleh pakai bahasa Cina, boleh saja. Boleh pakai bahasa Sidempuan, saya orang Sumatera Utara, boleh saja. Kalau doa mutlak, pilih lafaz yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui lafaz yang terbaik, Ustaz? Gimana caranya? Jangan-jangan saya pikir ini lafaz yang terbaik, tapi ternyata nggak baik. Maka di sini dilatih, maaf ya. Maka di sini ya, kita harus melatih diri kita untuk mencermati doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat bagaimana doanya Nabi. Siapa yang dimakan ikan paus? Yunus. Lihat bagaimana doanya Rasul. Kita cermati doa mereka, artinya oh begitu ya cara, gaya, metodologi mereka berdoa. Aku menzalimi diriku ya Allah, ampunilah aku. Rabbana zalamna anfusana. Aku menzalimi diriku sendiri. Itu gaya mereka loh. Lihat gaya Rasul dalam berdoa. Apa gayanya, caranya? Anda cermati ketika membaca doa yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, Anda tidak akan sampai kepada derajat merasakan dalam tanda kutip rasanya kecuali baca terjemahannya. Ya. Untuk merasakan doa tersebut, baca terjemahannya. Apa kata Rasul? La tukallim nafsa tarfata aini. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku mengurus diriku walaupun hanya sekejap mata. Lihat. Jadi supaya kemudian kita terbiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita, dengan doa yang kita susun sendiri, dengan mempergunakan gaya bahasa yang terbaik, maka mau tidak mau kita harus mencermati doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan doa-doa yang terbaik adalah yang muncul dari lisan para nabi dan rasul. Lihat itu. Maka kita cocok-cocokkan. Nanti ini lama-lama menjadi terbiasa kok. Menjadi terbiasa. Orang yang biasa membaca doa para nabi dan rasul, maka itu akan mengalir di dalam kebiasaan dia ketika dia menyusun doa. Sebagaimana, maaf ya, seseorang yang biasa bergaul dengan preman, mengetahui gaya bicara
mengetahui gaya bicara dan tutur kata para preman, ketika menyusun doa pun lafadznya premanisme. Iya kan? Sebagian orang yang biasa bergaul dengan yakni apa? Kaum-kaum yang tidak beres, ya, yang mengalami penyimpangan seksual, ketika dia berdoa pun seperti itu. Kita ini akan terbangun sesuai kebiasaan kita. Penggunaan lafaz-lafaz yang muncul dari lisan kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Coba untuk membuktikan ucapan saya, mulai hari ini Anda berhenti membaca buku apapun kecuali baca bukunya Imam Ibnu Qayyim sebulan ke depan. Anda buka buku Ad-Da'wah, Anda baca buku Ad-Da'wah, betul ya? Anda buka buku Zadul Ma'ad, Anda buka pokoknya buku-buku yang Imam Ibnu Qayyim semuanya Anda baca. Anda berhenti dari membaca selain buku beliau. Maka apa? Bulan depan ketika Anda ngomong, ada aja ucapan Imam Ibnu Qayyim yang keluar dari lisan Anda. Gaya tulisan Imam Ibnu Qayyim melekat di benak Anda. Kan seperti itu. Maka kalau seseorang membiasakan membaca doa-doa dari Al-Quran maupun As-Sunnah, apalagi doa-doanya para nabi dan rasul, maka ketika dia menyusun doa dengan bahasanya sendiri, ya insya Allah akan mudah dan dia mempergunakan lafaz yang terbaik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua ini itu konsekuensi dari contoh yang saya sampaikan tadi. Lafaznya sesuai dengan makna Arabnya dan tuntunan ilmu i'rab. Ini yang saya katakan tadi. Kalau dia terbiasa mentadaburi doa-doa para nabi dan rasul, maka dia akan sampai kepada istilah zauq gitu ya. Dia merasakan, oh begini loh doanya para nabi dan rasul. Yang ketiga, doa tersebut bersih dari segala unsur yang dilarang secara syariat, baik lafaz maupun maknanya. Yang keempat, ayo dia, doa tersebut termasuk dalam lingkup zikir dan doa yang mutlak. Maka nggak boleh seseorang kemudian berdoa dengan doa yang dia susun sendiri dan dia pergunakan untuk waktu dan atau keadaan dan atau tempat yang di sana ada doa khusus. Iya kan? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ada doa khusus yang dipanjatkan di sana. Maka dia cukupkan diri dia dengan berdoa dengan doa itu, tidak perlu dia karang-karang doa yang lain. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup sudah. Yang kelima, nah ini dia, pemohon tidak menjadikannya sebagai suatu kesunahan yang selalu dia tekuni. Apalagi dia ajarkan ke orang, ini nggak boleh. Misalnya, Ustaz, ya, antum ketika menunggu lampu merah 270 detik di pasar Rebo, 270 detik, antum baca apa? Oh, pada suatu saat saya baca doa ini, kemudian antum catat doa saya, itu nggak boleh. Atau kemudian saya ajarkan, jemaah, barang siapa yang menjumpai lampu merah 270 detik di pasar Rebo, hendaklah baca doa seperti yang saya baca kemarin. Nggak boleh. Karena ini menandingi sunnahnya Rasulullah SAW. Ini sampai kepada derajat tasyri', mensyariatkan sesuatu. Sedangkan mensyariatkan sesuatu itu hak Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama bersepakat jemaah, tajribah. Tapi ketika seseorang berdoa dengan doa yang dia buat, ya, kemudian pada saat itu Allah ijabah, itu tidak menjadi alasan doanya boleh disebarkan. Ini kan kritikan kepada sebagian kaum. Saya ketika dalam keadaan susah, betul, berdoa dengan doa ini. Apa doanya Pak Kiai? Ini doanya. Maka kalau kamu dalam keadaan susah, baca wirid saya ini. Muncul tuh
buku-buku wirid keadaan susah, wirid kalau ini, wirid itu, karangan ustadz ini, karangan buya ini, karangan kiai ini, karangan ini dan itu, betul? Loh, sebagian orang ada yang kemudian mengikuti, dan ini nggak boleh. Apalagi dia ajarkan, ini nggak boleh. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, doa mutlak itu tidak boleh kemudian dipopulerkan atau diajarkan. Kalau semata-mata dikabarkan boleh. Saya kemarin berdoa dengan doa ini. Adapun Anda, ya boleh mempergunakan doa saya atau doa yang lain. Kan kita perlu, kita memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda, iya toh? Iya. Inilah asal muasal munculnya berbagai macam penyelewengan di dalam doa, khususnya di dalam lafaz-lafaz tertentu. Si kiai itu, ustadz itu, ketika berdoa dengan doa buatan dia, dijabah oleh Allah. Kita pakai saja doa dia. Ini suatu kesalahan. Telah mendahulukan doa buatan seseorang yang dia pergunakan sebagai doa mutlak, dia tinggalkan doa yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini suatu kesalahan. Lagian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad, sebagian orang menganggap terkabulnya doa itu semata-mata karena lafaz, padahal belum tentu karena lafaz. Iya kan? Apakah faktor yang menjadikan terkabulnya doa hanya satu, yakni lafaz? Jawabannya enggak. Di sana ada yang lain. Ketergantungan hati, rasa putus asa terhadap diri sendiri dan sangat bergantung kepada Rabb. Nah, yang dua ini contoh yang paling baik. Saya katakan contoh yang paling baik, jangan sampai ada mencontohnya, adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan mereka terombang-ambing di atas bahtera. Dan pada saat mereka terombang-ambing di atas bahtera, tahulah mereka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan mereka. Pertanyaannya, Allah selamatkan mereka dengan sebab apa? Dengan sebab kesyirikan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dengan sebab apa? Lafaz doa mereka. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka karena pada saat itu mereka putus asa, bersandar total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena lafaznya. Bagaimana mungkin orang kafir bisa berdoa dengan lafaz yang baik? Bagaimana mungkin orang syirik yang melakukan kesyirikan bisa berdoa dengan lafaz yang baik? Tapi mereka putus asa, terombang-ambing di atas bahtera. Mereka mengetahui tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Sampai kepada titik seperti itu mereka berdoa. Allah ijabah doanya bukan karena lafaznya, bukan karena kesyirikan mereka, tetapi karena keadaan mereka sangat putus asa. Contoh menarik ya, sangat putus asa, bahkan terhadap dirinya sendiri, bergantung total kepada Allah dan meyakini tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan, jemaah, akhwat rahimani wa rahimakumullah, memandang agama Islam jangan sepotong-sepotong. Sebagian orang ada masih minum anjing nih, pelacur, masuk surga, maka tidak mengapa melacur, yang penting ngasih minum anjing. Karena sebagian orang yang kurang akalnya, betul dia ngasih minum anjing, betul, dan betul dia pelacur, tetapi masuk surganya bukan dengan sebab dia melacur. Maka jangan diikuti tindakan melacurnya. Sambil dikatakan, membawakan contoh yang kontradiksi. Ini ahli ibadah ngurung kucing, mati kucingnya masuk neraka. Maka lebih baik ngasih minum anjing menjadi pelacur daripada ahli ibadah ngurung kucing. Ini kan kesimpulan yang culun. Kita katakan yang baik adalah apa?
Ahli ibadah, berilmu, berbuat baik. Dan para ulama mengatakan, kenapa ini ada seorang pelacur ngasih minum anjing, Allah selamatkan dia, Allah kemudian masukkan dia ke surga? Karena di sana ada faktor lain, faktor keikhlasannya, faktor rasa kasih sayangnya kepada binatang. Kan ini kan di padang pasir yang tidak ada orang. Siapa yang melihat tindakan dia? Tidak ada. Nah, sebagian kita tidak melihat kepada arah itunya, melihat arah pelacur, masih minum anjing. Maka tidak mengapa Anda melacur tapi berbuat baik kepada orang lain. Kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Nggak apa-apa. Tidak beragama Islam nggak apa-apa, yang penting tidak korupsi. Oh, nggak apa-apa. Sangat mengapa-ngapa tidak beragama Islam itu. Hah? Sebagian orang berusaha mereduksi yang model-modelnya kayak gitu. Maka pemohon tidak menjadikannya sebagai suatu kesunahan yang selalu dia tekuni, apalagi dia ajarkan. Kaidah keempat. Ada berapa kaidah? 15. Dan waktu kita udah jam 11 sekarang. Ini mengisyaratkan apa? Nggak selesai. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan. Kaidah yang keempat, setiap ibadah yang diriwayatkan dengan dua bentuk atau lebih, karena perbedaan variasi di dalam ibadah, maka tidak boleh digabung. Ini kaidah umum jemaah. Ini kaidah umum. Ada satu ibadah yang di dalam ibadah tersebut diriwayatkan dua bentuk atau lebih, baik dua bentuk atau lebih ini bentuk bacaan, bentuk gerakan, ataupun yang lain, maka tidak boleh digabung. Anda pilih salah satu saja. Kalau kita buka buku sifat sholatnya Syekh Albani, ini buku yang mudah diakses insya Allah ya. Syekh Albani sebutkan ada 3 cara. Saya merujuk kepada bukunya Syekh Albani. Ada cara yang lain sebenarnya, tapi saya sebut bukunya Syekh Albani karena ini buku yang mudah untuk kita baca, akses pada hari ini, sifat sholat Nabi. Syekh Albani sebutkan ada 3 cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Berapa cara? 3. Kalau tidak di sini agak ke atas, betul? Maka Anda pilih salah satu saja. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Lu kok ketawa? Ustaz, ini bagus, mengerjakan seluruh sunnah, salah malahan. Lu ngapain begini? Pilih salah satu saja. Cukup pilih salah satu saja. Kalau Anda pilih yang seperti ini selesai, nggak masalah. Pilih yang agak nggak bingung, nggak apa-apa. Bukan lakukan 3-tiganya. Kemudian Anda baca, oh Syekh bin Bas menjelaskan yang lain, Anda tahu jadi apa? Cukup pilih salah satu. Karena itu perbedaan variasi di dalam gerakan, dan semuanya itu dibenarkan, diperbolehkan dalam syariat. Terkadang Rasul melakukannya seperti ini, terkadang Rasul melakukannya seperti itu. Maka siapapun di antara kita yang memilih ini atau memilih itu, semuanya berjalan di atas sunnah. Hari ini kita milih seperti ini nggak masalah, besok kita milih seperti ini nggak masalah. Jangan hari ini ketika sholat yang sama, Allahu Akbar. Jangan, itu keliru. Ya, loh, ini omongan siapa? Anda bisa lihat catatan kaki 16 ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Imam Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham, dan Imam Ibnu Aqlan dalam Syarah Al-Azkar. Jadi setiap ibadah yang diriwayatkan dengan 2 atau lebih cara, 2 atau lebih bacaan, dan itu merupakan variasi di dalam ibadah, nggak boleh digabungkan. Variasi ya, bukan ibadah yang berbeda. Bukan ibadah yang berbeda. Makanya para ulama menganggap permasalahan ini lapang. Ibadah yang berbeda. Misal, bolehkah seseorang setelah dia yakni apa? Wudhu,
setelah dia wudhu, masuk ke dalam masjid, azan, dia sholat terlebih dahulu syukur wudhu. Syukur wudhu ya, merujuk kepada hadis Bilal. Habis itu dia sholat qobliyah. Habis itu dia sholat tahiyatul masjid. Sebagian ulama memperolehkan ini, walaupun ada sebagian ulama mengatakan cukup dia pilih salah satu saja. Tapi ingin saya katakan, syukur wudhu, tahiyatul masjid, qobliyah, zuhur, ini kan dua ibadah yang berbeda. Dua atau tiga ibadah yang berbeda, bukan variasi. Tapi apa? Dua ibadah atau lebih yang berbeda. Ini bukan variasi. Tapi kalau takbiratul ihram itu bukan ibadah yang berbeda, itu ibadah yang satu, tapi ada variasinya, ada di sini, sini. Maklum? Ya, Anda harus bedakan ya, dua ibadah atau lebih yang berbeda dan variasi di dalam ibadah. Dan ingat, variasi di dalam ibadah ini bukan merupakan alasan bagi kita untuk bikin variasi tambahan. Karena ada, betul, ini variasi tambahan dan ini salah. Syekh Albani sebutkan 3, Syekh bin Baz sebutkan yang lain. Begini, riwayat-riwayatnya sahih. Ada sebagian orang yang mungkin Anda pernah lihat deh, ini ngapain gitu kan, kita ya begini ya, kayak ngegulung apa? Mungkin ada. Ini bukan variasi. Ini perbuatan yang tidak ada contohnya dari Allah maupun Rasulnya. Modifikasi. Beda yang modifikasi sama variasi. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau itu variasi yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, inilah yang di dalam istilah ilmu fikih ikhtilaf tapi tanawwu, beda tapi merupakan corak ragam variasi yang tidak ada salahnya, semuanya di atas sunnah. Nah ini, ya. Setiap ibadah yang diriwayatkan dengan dua bentuk atau lebih karena perbedaan variasi dalam beribadah, maka nggak boleh digabungkan. Cukup pilih salah satu. Tidak boleh digabungkan 2, 3 atau bahkan lebih. Cukup pilih salah satu. Lihat, termaksud di dalam kaidah ini adalah bahwa setiap zikir atau doa yang diriwayatkan dengan 2 macam atau lebih, maka bagi si pelaku tidak boleh menggabungkan yang berbeda dalam satu bentuk. Nggak boleh digabungkan. Dia cukup pilih salah satu saja. Kalau ada satu keadaan, satu waktu, satu tempat yang pada keadaan waktu atau tempat tersebut pada saat pertama Rasul ucapkan doa dan zikir A, pada saat yang lain Rasul ucapkan doa dan zikir B, waktunya sama, tempatnya sama, keadaannya sama, maka bagi kita pilih salah satu saja. Dengan catatan dua-duanya memang sahih ya. Boleh kita pilih yang A atau kita pilih yang B. Nggak boleh kita gabungkan. Contoh kayak qiraah Al-Quranul Karim. Qiraah yang mutawatir ada 7 qiraah. Maka tidak boleh seseorang menggabungkan lebih dari 1 qiraah di dalam 1 kali bacaan. Nggak boleh. Misalnya dia baca pada qiraah pertama sholat ini Allahu Akbar, yakni dia pada saat Al-Fatihah baca qiraahnya Imam Azim. Kemudian setelah dia baca qiraahnya Imam Azim pada Al-Fatihah, dia pindah di dalam surat baca qiraahnya Imam Wars. Ini nggak boleh. Karena qiraah itu variasi bacaan. Lalu bagaimana? Ya kalau dia baca pada hari ini qiraahnya Imam Azim, besok dia baca qiraahnya Imam Waras, itu lain masalah. Atau dia zuhur baca qiraahnya Imam Azim, asar baca qiraahnya Imam Waras, ya. Kemudian maghrib dia baca qiraahnya Imam Kumbul, itu lain masalah. Kan begitu. Tapi tidak boleh dalam satu sholat dia gabungkan lebih dari 1 qiraah. Dia baca lebih dari 1 qiraah. Nggak boleh. Lihat, maka bagi si pelaku tidak boleh menggabungkan yang berbeda tersebut dalam satu bentuk.
Akan tetapi dia harus melakukan dengan jenis yang satu pada satu jenis dan jenis yang lain pada waktu yang lain. Sebagai contoh, istiftah. Yang benar istiftah ya, bukan iftitah. Ya tapi nggak apa-apa lah. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Kang Nadi gitu ya. Memang lisan kita orang Indonesia biasanya pengen mudahan. Istiftah susah, iftitah. Ya, istiftah susah, iftitah aja ya. Kan insyaallah. Istiftah di sini iftitah. Iftitah itu banyak. Kalau Anda buka bukunya Syekh Albani, Sifat Salat Nabi, Syekh Albani turunkan tidak kurang dari 12 iftitah. Apakah ketika seseorang salat Allahu Akbar, dia baca Allahumma ba'id baini wa baina wajhatai, kemudian inna sholati wa nusuki, kemudian subuhun kudus, kemudian dia baca 12 dan tidak. Dia pilih satu saja. Ya terserah dia mau pilih Allahumma ba'id atau ini wajahnya atau subuhun kudus malaikat waru'at, terserah dia pilih yang mana. Yang lebih baik lagi kemudian ketika dia pilih tersebut, dia cermati bagaimana cara Rasul memilih. Bolehkah dia memilih Allahumma ba'id? Boleh. Bolehkah dia memilih ini wajahnya? Boleh. Bolehkah dia memilih subuhun kudusun rohul malaikat waru'at? Boleh. Tapi yang lebih baik lagi dia cermati bagaimana cara Rasul memilih. Ternyata Rasul pada kebanyakannya menggunakan ini wajahnya di dalam sholat di malam hari. Tapi salahkah dia membaca ini wajahnya di siang hari, sholat di siang hari? Enggak. Tidak mengapa. Tapi kalau kemudian dia hendak lebih mendekati sunnah, dia baca ini wajahnya pada sholat di malam hari, Allahumma ba'id di siang hari. Walaupun kalau dia bolak-balik juga tidak mengapa. Tidak ada ulama yang mengatakan harus seperti ini, harus seperti itu. Jangan dia kumpulkan 12-12-nya. Persis juga ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi. Itu yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi. Itu yang ketiga. Cukup dia pilih salah satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Atau dia pilih yang lengkap. Min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Jangan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafsi. Pilih salah satu saja. Cukup dia pilih salah satu saja. Persis juga jumlah tasbih dalam ruku. Tasbih itu sekali, 3 kali, 7 kali. Kalau gitu 11 kali Ustaz. Kok bisa? 1, 3, 7? Enggak. Sekali cukup. 3 kali atau 7 kali. Itu kan yang datang dalam bilangan. Kalau tidak 1 kali 7. 3 kali 7 kali. Bukan 1 plus 3, 4 plus 7, 11. Pilih. Kalau tidak 1, 3, 7. Begitu juga bacaan tahmid, tahiyat, salawat Ibrahimiyah, salam. Dan lihat ini, cermati ucapan ulama. Dan terkadang salah satu dari kedua jenis atau jenis-jenis tersebut lebih rojih daripada yang lain, lebih kuat dibanding yang lain. Ini ucapan bagus. Ya. Ini wajahnya doa istiftah. Allahumma ba'id doa istiftah. Mana yang lebih rojih secara timbangan ilmu hadis? Ayo. Ini dua-duanya doa istiftah. Bolehkah digabungkan di dalam satu sholat? Berdasarkan kaidah ini nggak boleh. Tapi mana yang lebih rojih di antara dua ini? Secara timbangan ilmu hadis mana yang lebih rojih? Allahumma ba'id baini wa baina khotaaya, secara timbangan ilmu hadis lebih rajih. Kenapa? Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tidak ada khilaf ya. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu sampai kepada derajat tertinggi keyakinan yang pasti. Lalu Allahumma ba'id ini wajahnya riwayat siapa? Imam At-Tirmidzi. Berarti derajatnya lebih rendah secara timbangan ilmu hadis. Ini saya dalam tanda kutip perintahkan antum untuk baca buku Sifat Salat Nabi. Betul gak? Jangan-jangan saya salah nih nyebut nih. Tapi Allahumma ba'id baini wa baina khotaaya itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini wajahnya riwayat Imam Tirmizi.
Maka secara timbangan ilmu hadis yang rajih mana? Allahumma barik. Tapi secara timbangan yang lain selain ilmu hadis, bisa jadi ini wajahnya lebih rajih kapan? Tadi sudah saya kasih bocorannya. Kalau dibaca di malam hari, karena itulah yang Rasul sering lakukan, khususnya di dalam sholat-sholat sunnah di malam hari. Rasul banyak sekali membaca ini wajahnya. Maka ketika sholat sunat di malam hari, khususnya sholat tahajud atau witir, yang lebih rajih baca ini wajahnya. Walaupun Allahumma baik secara timbangan ilmu hadis lebih rajih. Betul ya? Makanya kata Syekh, dan terkadang salah satu dari kedua jenis tersebut atau jenis-jenis yang lain lebih rajih dibanding yang lain. Nah, itu diantara faedah mempelajari fikih ya. Sampai itu. Kita genapkan ya, ganjilkan ini ya, kelima ya. Kita ganjilkan sampai kelima. Karena Allah itu al-witar. Allah itu ganjil, yuhibbul witr, mencintai yang ganjil. Kaidah yang kelima. Setiap zikir dan doa yang berbilang ini yang ada bilangannya 1, 3, 5, 7, 10, 33, 100. Kan bilangan zikir dan wirid pengulangannya kalau tidak 1, betul? Kalau 1 nggak diulang ya. 3, yang 3 ini apa contohnya? Qaul bila kalimat tamat min syarri ma khalaq, 3 kan? Kalau enggak 7, betul? Kalau enggak 10, betul? Kalau enggak 33, lalu 34, betul? 100. Ada yang lebih dari 100? Yang Rasul perintahkan untuk diulangi lebih dari 100 ada? Ada? Enggak ada jemaah. Enggak ada. Jadi itu Anda bisa tahu kalau ada doa dan zikir yang disyariatkan katanya diulang 10.000 kali, itu pasti bukan dari Rasul. Itu kaidah untuk mengetahui bid'ah gampang aja. Untuk mengetahui bid'ah mudah saja. Ini doa dan wirid manjur, mantap. Baca 10.000 kali, jelas itu bid'ah. Belum sampai 10.000 saat itu. Looping terus dan selesai. Maksimal yang disebutkan oleh Rasul 100 kali. Loh Ustaz, apakah nggak boleh 10.000 kali? Membatasi sampai 10.000 kali nggak boleh, tapi sebanyak-banyaknya boleh. Kan beda ya jemaah ya. Sebanyak-banyaknya dengan 10.000 kali itu beda. Kalau 10.000 kali itu kan golnya harus 10.000. Kalau sebanyak-banyaknya ya nggak ada golnya, semampu kita. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah, zikrullah katsiran, berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kembali kepada pembicaraan kita, setiap zikir dan doa yang berbilang dan bilangannya ini muncul dari Allah maupun Rasulnya, dan zikir serta doanya itu satu jenis yang diriwayatkan dengan 2 jenis bilangan atau lebih, maka boleh bagi kita memilih salah satu di antaranya. Ya, dan sudah barang tentu yang jumlah pengulangannya lebih banyak itu lebih utama. Iya kan? Misalnya ya, la ilaha illallah di dalam zikir pagi dan petang. Maka di sana ada yang sekali. Ada riwayat Rasul menyebutkan la ilaha illallah dalam zikir pagi dan petang sekali. Ada riwayat Rasul menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di dalam zikir pagi dan petang 10 kali. Ada 100 kali. Jadi ada 3 variasi bilangan. 1, 10, 100. Anda pilih yang mana? Satu aja mas. Kenapa? Nggak salah, Anda pilih 1 nggak salah, betul. Anda pilih 1 nggak salah.
Anda boleh memilih 1, boleh memilih 10, boleh memilih 100. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdol antara 1, 10 dengan 100, 100 jelas yang paling afdol. Tetapi ini kan bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak setiap kita bisa baca 100. Betul ya? Ada yang ketika baca itu langsung lihat jam. Ya Allah, ini aneh bakal terjebak macet kalau sampai 100 gitu kan? Iya kan? Dia harus bersegera untuk kemudian bergerak atau berpindah kepada tanggung jawab dia yang lain. Tidak setiap kita punya kemampuan yang sama. Ada di antara Anda yang bisa baca 1, ada di antara Anda yang bisa baca 10, ada di antara Anda yang bisa baca 100. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Terkadang kita bisa baca 1, terkadang kita bisa baca 10, terkadang kita bisa baca 100. Kalau lagi libur hari Sabtu, hari Ahad baca 100 mudah. Iya kan? Kalau lagi di tanah haram baca 100 mudah. Tapi kalau hari kerja, kebayang macet, jalan raya dan mogok, astagfirullah 100. Deg-degan, hilang rasa kusuknya. Maka 1 dibarengi dengan kusuk itu lebih bagus daripada 100 kayak kereta cepat. Iya kan? 1 dibarengi dengan kusuk itu lebih baik daripada 100 seperti kereta cepat. Maka kita ini menunjukkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Kita bisa pilih 1, 10, 100 sudah barang tentu sesuai dengan kemampuan kita, dan yang lebih utama secara mutlak yang jumlah bilangannya lebih banyak. Allahu a'lam bishawab. Baru kali 5. Ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Sisanya kapan insya Allah. Jika saya baca ya, ada yang mau bertanya langsung dulu sebelum saat ini? Pertanyaan bagus. Ada seseorang tidak pandai menyusun kata-kata untuk berdoa. Dia menggunakan doa-doa yang sudah ada dari syariat dengan niat menggapai hajat yang khusus. Bolehkah? Boleh. Boleh. Jadi seseorang dia tidak pandai menyusun kata-kata, atau dia khawatir ketika dia berdoa, dia susun kata-katanya malah terjatuh kepada pelanggaran syariat. Kemudian dia memilih doa yang ada lafadznya dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dia rasa dekat maknanya dengan apa yang hendak dia pinta. Bolehkah? Jawabannya boleh. Maka dan itu lebih baik daripada kemudian dia menyusun doa yang kalau dia sadari ternyata kemudian apa? Kalau tanpa dia sadari dia terjatuh kepada kesalahan. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka lebih baik dia berdoa dengan doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang maknanya mendekati apa yang dia pinta. Gitu ya? Ya betul. Ya. Baik, ada yang mau ditanya jemaah? Ada yang hendak ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang hendak ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan yang berikutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kaidah ke-6 dan seterusnya. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.